Oke, selamat pagi Bu Sabrina. Nama saya Maka Aksel Thomas dan rekan saya Chelsea. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai qualitative data analysis. Oke, next. Oke, jadi dalam qualitative data analysis itu ada three important steps. Nah, biasanya dalam data analysis ini bisa dibagi menjadi tiga step. Nah, yang pertama adalah data reduction. Nah, data reduction ini bisa dideskripsikan sebagai proses seleksi, proses coding, dan proses mengkategorikan data. Nah, yang kedua adalah data display. Nah, data display sendiri bisa dikatakan sebagai cara untuk mempresentasikan atau memperlihatkan suatu data. Mempresentasikan suatu data bisa melalui grafik, matriks, dan pola ilustrasi. Nah, hal tersebut tuh dapat membantu peneliti untuk lebih memahami data yang ada. Nah, jadi data display itu penting. Kenapa? Karena data display itu juga bisa membantu untuk menyimpulkan kesimpulan. Nah, perlu juga untuk dicatat bahwa dalam proses qualitative data analysis itu bukanlah proses yang linear, melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang-ulang. Nah, dan kadang perlu terus diulang supaya peneliti bisa lebih memahami data data tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah data coding. Nah, data coding sendiri secara serentak bisa membantu untuk mengembangkan mengenai bagaimana data bisa diperlihatkan dan juga membantu untuk menarik beberapa kesimpulan awal. Nah, untuk lebih detail akan dijelaskan di pada slide berikut. Oke, jadi pertama adalah data reduction dan coding. Oke, jadi eh, qualitative data analysis biasanya akan memproduksi data dengan jumlah yang besar atau bisa bilang sangat besar. Nah, step yang pertama yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan produksi suatu data dengan coding dan dengan mengkategorisasikan data. Nah, tujuan dari menggunakan coding adalah untuk membantu dalam menarik kesimpulan yang berarti dari suatu data. Kode tersebut akan dilabeli dengan teks untuk nantinya bisa dikelompokkan dan juga nantinya bisa dikategorikan. Nah, coding juga pada umumnya merupakan suatu proses berulang dan memungkinkan peneliti untuk kembali kepada data untuk memahami mengenai data tersebut. Kategorisasi data merupakan suatu proses untuk uh, pengorganisasian, mengatur, dan mengklasifikasikan coding unit. Nah, kode dan kategori bisa dikembangkan dengan cara induktif dan juga dengan cara deduktif. Nah, ketika tidak ada eh, ketika tidak ada teori yang bisa mendukung, nah maka peneliti itu harus membuat suatu kode dan kategori secara induktif. Nah, tapi biasanya kita tuh cenderung memiliki teori awal yang biasanya bisa disandarkan untuk menjadi suatu kode dan bisa menjadi suatu kategori. Oke. Nah, lalu proses coding. Proses coding dimulai dengan memilih coding unit. Nah, data kuantitatif dapat menganalisa dalam berbagai tingkatan. Nah, melakukan kode pada data bisa termasuk kata atau juga bisa termasuk paragraf. Nah, dan bahkan temanya itu sendiri. Nah, unit yang paling kecil yang umumnya digunakan adalah kata dan yang terbesar biasanya itu yang lebih bermanfaat daripada kata adalah tema tema suatu penelitian. Nah, ketika tema yang dijadikan coding unit, maka peneliti itu eh, mencari suatu ekspresi dari suatu data. Nah, dengan demikian peneliti bisa menetapkan kode untuk unit teks dan berbagai ukuran dari berbagai ukuran selama unit teks tersebut memiliki tema atau masalah yang diteliti. Nah, setelah memulai untuk merapikan data kepada kategori dengan kategori dan subkategori, nah biasanya kita tuh bisa mulai untuk melihat pola pola dan bisa melihat relasi antar data tersebut. Nah, dengan kata lain, nantinya pola tersebut akan terbentuk dan kita bisa melihat
relasi yang terjadi antar data. Nah, itu untuk apa? Nah, nantinya untuk membantu kita dalam menarik kesimpulan. Itu. Oke, jadi next adalah data display. Nah, data display itu melibatkan data yang tadi sudah direduksi dan ditampilkan secara terorganisir. Nah, dan biasanya grafik, bagan, matriks, atau gambar akan digunakan untuk membantu dalam pengaturan data dan untuk melihat pola serta hubungan yang terjadi antara data. Nah, sehingga kesimpulan itu bisa ditarik. Pada umumnya, matriks bisa digunakan pada tahapan data display untuk kualitatif data. Kenapa matriks? Nah, karena matriks ini umumnya memiliki sifat yang matriks itu basically memiliki sifat yang deskriptif gitu. Namun kembali data teknik display ini tersebut merupakan suatu preferensi dari masing-masing peneliti. Nah, jadi ya setiap peneliti punya caranya sendiri, jadi nggak bisa harus matriks atau harus dengan menggunakan grafik. Nah, itu kembali lagi kepada preferensi masing-masing peneliti. Nah, misalnya untuk networks atau dengan diagram, nah ini tuh bisa membantu untuk memperlihatkan hubungan kausal antara konsep yang ada pada suatu data gitu. Ya, jadi baik lagi lah intinya itu kepada preferensi dari si masing-masing peneliti. Oke, jadi yang terakhir dalam step melakukan qualitative data analysis itu adalah drawing conclusions. Nah, menetapkan kesimpulan adalah step akhir dari satu proses melakukan metode analisis. Nah, menarik kesimpulan itu adalah hal yang esensi dari melakukan data analisis. Nah, kenapa esensi? Karena step ini tuh adalah step di mana peneliti menjawab pertanyaan penelitian, dengan demikian penjelasan untuk pola dan juga hubungan antara data yang diamati ya. Jadi kesimpulan ini penting. Jadi itu kayak akhir daripada data analysis di mana kita melihat jadi ya menjawab apa yang selama ini kita teliti gitu. Jadi kenapa esensi ya karena penting. Karena ini akhirnya gitu. Oke, next nantinya akan dilanjutkan oleh partner saya Chelsea. Oke, selanjutnya saya Chelsea akan menjelaskan tentang reliabilitas data. Nah, untuk menguji reliabilitas data itu kita harus mengecek data kita dengan mengecek Kromba alfa. Itu kalau lebih dari 7 itu bisa dikatakan andal. Nah, namun untuk rata-ratanya itu 0,3 sampai 0,7 dan selebihnya. Lalu kita mengecek corrected item. Jumlahnya itu harus memiliki angkanya itu harus di atas 0,3. Kalau Kromba alfa udah di atas 0,3 dan corrected item udah di atas 0,5 maka baru bisa dikatakan andal. Lalu yang kedua, mengecek validitas. Nah, mengecek validitas ini dengan konvergen dan diskriminan. Nah, data itu baru bisa dikatakan valid saat pengumpulan itu harus data yang akurat dan datanya harus bisa digeneralisasikan atau ditransfer dengan pengaturan lain. Next. Nah, selanjutnya metode analisis. Yang pertama itu content analysis. Metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem dari simbol. Nah, simbol itu bisa kata, tema, karakter dari sebuah bentuk komunikasi. Biasanya digunakan untuk menganalisis saat wawancara, surat kabar, iklan, dan sebagainya. Yang kedua, naratif analisis. Naratif analisis ini meneliti cerita yang sedang kita ceritakan untuk diimplementasikan bagi kehidupan. Misalnya, kalau kita cerita wawancara tentang korban jatuhnya pesawat, misal kayak mewawancarai orang yang selamat dari jatuhnya pesawat. Lalu analytic introduction.
analisis induction. Nah, pendekatan analisis data kualitatif di mana menjelaskan universal tentang fenomena yang dicari dengan pengumpulan data kualitatif sampai tidak menemukan kasus yang tidak sesuai dengan hipotesis. Jadi pertama mereka akan memunculkan masalah. Contohnya kayak nanya mengapa orang menggunakan ganja. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis. Misalnya mengapa orang menggunakan ganja, apakah untuk kesenangannya, lalu kemudian memeriksa kasus, misalnya mengumpulkan data melalui wawancara. Nah, kalau kasusnya itu tidak konsisten dengan hipotesis, maka peneliti akan mengidentifikasi ulang hipotesis tersebut. Jadi mereka itu akan memodifikasi hipotesis fenomena selama melakukan penelitian. Next. Big data. Nah, biasanya kalau dari dulu itu big data dikenal dengan data yang terstruktur, menggambarkan pertumbuhan eksponensial dan ketersediaan data dari sumber internal maupun dari sumber eksternal. Nah, namun dengan seiringnya berjalannya waktu, data itu kan nggak selalu terstruktur. Nah, orang itu bisa memberikan data yang semi terstruktur. Contohnya misal dari blog, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Nah, karakteristik utama dari big data ini adalah volumenya, keberagamannya, dan kecepatan di mana volume itu mengacu pada jumlah data. Keragamannya itu mengacu pada berbagai jenis data dan kecepatan mengacu pada kecepatan di mana tersedia data, proses bisnis, sosial, jaringan, perangkat seluler, dan sejenisnya. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.